warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Siti Nurhamidah dengan NIM 858947902 dan rekan saya Sevina Muniroh dengan NIM 858941395 dan rekan saya Nina Nur Hafifah dengan NIM 858947927. Di sini kami akan melaksanakan praktikum IPA di SD Modul 2 Makhluk hidup dan lingkungannya. Kegiatan praktik 1 Ekosistem darat. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitarnya. Tujuan praktikum kali ini yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi dari organisme dengan lingkungannya, meliputi aliran energi, rantai, siklus biogeokimia, perkembangan, dan pengendalian. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami yang terdiri dari hutan dan padang rumput, sedangkan ekosistem buatan terdiri dari sawah, ladang, dan taman. Yang pertama, terdapat ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain: suhunya mencapai 28 derajat Celcius, anginnya cukup semilir, jenis tanahnya humus, kondisi cahayanya cukup, serta kondisi airnya cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotik yang terdapat di hutan yang terdiri dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, yang kedua ada pohon kelapa, dan yang ketiga ada pohon pisang. Ketiga jenis tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan air, cahaya matahari, dan tanah untuk proses pertumbuhan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada capung. Yang kedua ada semut. Hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik di lingkungannya. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Di dalam ekosistem hutan ini terdapat dekomposer atau pengurai, yaitu rayap. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu tanaman kacang. Adapun ekosistem abiotik yang terdapat di tanaman kacang antara lain: kondisi airnya cukup, suhunya mencapai 28 derajat Celcius, kondisi tanahnya sedikit kering, kondisi anginnya cukup, serta kondisi cahayanya cukup. A few moments later. Adapun ekosistem biotik yang terdapat di tanaman kacang antara lain: yang pertama kacang tanah, yang kedua pohon jeruk, dan yang ketiga tanaman cabai. Ketiga jenis tumbuhan tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Selain tumbuhan, terdapat juga komponen biotik lainnya, yaitu jenis-jenis hewan. Yang pertama ada keong, yang kedua kupu-kupu, dan yang ketiga ada belalang. Ketiga jenis hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik lainnya. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di tanaman kacang tanah adalah cacing. Kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut adalah ekosistem darat baik alami maupun buatan tersusun dari komponen biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Pada ekosistem alami, keseimbangan terjadi secara natural tanpa campur tangan manusia. Sedangkan pada ekosistem darat buatan, manusia mengatur dan mengelola komponen tersebut. Kedua ekosistem tersebut menunjukkan bahwa kehidupan di darat bergantung pada hubungan yang selaras antara makhluk hidup dan lingkungannya.